Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilda Faradiska Ulum dari Pendidikan Fisika dengan nomor 5 akhir 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 hadis terkait hewan, tumbuhan, matematika, kimia, dan alam semesta. Langsung saja, yang pertama yaitu hadis terkait hewan. Hadis tentang hewan amfibi yang dikutip dari kitab Bulughul Maram dalam bab makanan yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Katsirin akhbaruna Sufyan an ibni Abi Dza'bin an Sa'id bin al-Musayyib an Abdurrahman bin Utsman anna Qiban sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an didda'in yaj'aluha fi dawa'in fanahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qatliha, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari ibni Abi Zaid, dari Sa'id bin Khalid, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abdurrahman bin Utsman radhiyallahu anhu berkata, seorang dokter bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang kata yang dijadikan obat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang membunuhnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis tersebut maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya hanya untuk memakan makanan yang halal dan baik saja, sebab Allah mengharamkan suatu makanan itu karena ada alasan di balik itu. Nah, para ulama Indonesia pun sepakat bahwa katak haram untuk dibunuh dan dikonsumsi dengan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tadi. Ada sekitar 150 jenis katak dan hanya 10 yang dianggap aman. Sisanya mengandung racun sehingga berakibat fatal. Maka dari itu, untuk mencegah hal-hal buruk, maka katak dilarang untuk dikonsumsi. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu hadis tentang tumbuhan. Di sini saya akan mengambil hadis tentang tumbuhan sena, yaitu haddatsana Abdullah bin Muhammad wa sami'tuhu ana min Abdillah bin Muhammad bin Abi Syaibah qala haddatsana Abu Usamah an Abdul Hamid bin Ja'far an Zur'ah bin Abdurrahman an Maula li Amrin Taimi an Asma binti Umaisin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimadza kunti tastashfina qalat bisyubrumi qala harun jarun thumma stashfaitu bisana qala law kana syai'un yashfi minal mauti kana sana aw sana shifaun minal mauti, yang artinya telah memberitahu kami Abdullah bin Muhammad dan saya telah mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah. Dia berkata, telah memberitahu kami Abu Usamah dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Zur'ah bin Abdurrahman, dari mantan budak Ma'mar at-Taimi, dari Asma binti Umais. Dia berkata, Rasulullah berkata, dengan apa kamu berobat? Dia menjawab, dengan syubrum atau tanaman berbiji. Dia berkata, panas. Kemudian aku obati dengan sena. Sena itu jenis tanaman. Dia berkata, jika ada yang bisa menyembuhkan dari kematian, maka itu adalah sena, atau sena menyembuhkan dari kematian. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari hadis tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sena merupakan ramuan herbal untuk dikonsumsi, yaitu dapat mengobati sakit perut dan membuat pencernaan lancar. Nah, tumbuhan sena ini berguna sebagai herbal terapi sembelit ala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan dunia medis mengakui bahwa kegunaan olahan tumbuhan ini berguna bagi kesehatan. Kemudian yang ketiga ada hadis tentang matematika. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahabbas syiyama ilallahi syiyamu Dawuda wa ahabbas sholati ilallahi sholatu Dawuda alaihi salamu kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sulusahu wa kana yasumu yauma wa yuftiru yauman, yang artinya sesungguhnya puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa Daud, dan sholat yang dicintai Allah adalah
sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau biasa tidur di separuh malam dan bangun tidur pada sepertiga malam terakhir. Lalu beliau tidur kembali pada seperenam malam terakhir. Nabi Daud biasa sehari berpuasa dan keesokan harinya tidak berpuasa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1131. Hadis ini mengajarkan mengenai keseimbangan dalam ibadah di kehidupan sehari-hari. Puasa Daud menunjukkan kedisiplinan Nabi Daud dalam beribadah meskipun harus mengorbankan waktu tidur. Hadis ini menunjukkan bahwa dua ibadah utama yang dilakukan oleh Nabi Daud yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Hal ini merupakan bentuk manajemen waktu yang sangat baik yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keempat yaitu hadis tentang kimia. Sahihul Bukhari, haddatsana Muslim bin Ibrahim, haddatsana Syu'bah an Abi Bishrin an Sa'idin an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala ahdatha khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaban waqitan walabanan fawdi'a dhubbu ala ma'idatihi falau kana haraman lam yudhi'a wa syarabal lamnu akal itu. Yang artinya Sahih Bukhari 4983 telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bishri dari Sa'id dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, bibiku pernah memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa daging biawak, keju dan susu. Kemudian daging biawak itu diletakkan di atas hidangan beliau. Sekiranya biawak itu haram, niscaya ia tidak akan diletakkan di situ. Lalu beliau meminum susu dan memakan keju. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menerima hadiah berupa keju, menunjukkan bahwa keju dianggap halal jika berasal dari bahan yang diperbolehkan. Ini mengajarkan kepada umat Islam untuk selalu memeriksa sumber dan proses pembuatan makanan termasuk keju agar sesuai dengan hukum syariah. Kemudian yang kelima yaitu hadis tentang alam mengenai gerhana. Haddatsana Syihab bin Abbadin qala haddatsana Ibrahim bin Humaidin an Ismail an Qaisin qala sami'tu Abi Mas'udin yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin minan nasi walakinnahuma ayatani min ayatillahi fa idza ra'aitumuhuma faqumu fadallu, yang artinya telah menceritakan kepada kami Syihab bin Abbad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Humaid dari Ismail dari Qais berkata, aku mendengar Abu Mas'ud berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang dari manusia, tetapi keduanya adalah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdirilah untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, gerhana, seperti halnya fenomena alam lainnya, adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengingatkan kita semua bahwa segala peristiwa alam termasuk gerhana adalah tanda kebesaran dan keagungan Allah yang menunjukkan betapa besar dan sempurnanya ciptaannya. Nah, gerhana itu sendiri terjadi ketika posisi benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus atau hampir lurus, sehingga salah satu dari mereka terhalang dari pandangan. Nah, dari hadis di atas, Rasulullah menganjurkan ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan, maka berdirilah, tunaikanlah sholat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.